balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Nah Dosto, jadi di vlogs kali ini Alia mau coba sharing ke Dosto semua. Biasanya nih pertanyaan ini kadang suka Alia dapetin nih dari Dosto yang sedang punya relationship dengan pria Pakistan. Apa sih ciri-ciri dari pria Pakistan yang serius itu? Benernya jawaban ini adalah bisa dibilang tuh gampang-gampang susah ya Dosto ya. Tapi nggak apa-apa, di vlogs kali ini Alia akan coba kasih gambaran ke Dosto semua. Dan ini tuh nggak 100% jadi jaminan bahwa si cowok ini tuh serius gitu ya. Jadi di sini Alia akan paparin atau Alia akan kasih gambaran berdasarkan pengalaman Alia secara pribadi dan juga dari sudut pandang Alia secara pribadi. Nah Dosto, jadi di sini untuk ciri-ciri pria Pakistani yang serius tuh yang kayak gimana sih? Alia akan coba mulai untuk kasih gambaran ke Dosto semua, dan di sini khususnya Alia akan kasih gambaran terutama bagi yang sedang menjalani hubungan LDR atau hubungan jarak jauh dengan pria Pakistani. Nah Dosto, jadi yang pertama itu bisa kita lihat dari komunikasi. Jadi kalau si pria Pakistani ini memang memiliki itikat baik ke kita atau serius sama kita, itu pasti si pria Pakistani itu akan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan kita. Jadi itu nggak ada cerita-cerita tentang si pria Pakistani ini tuh tiba-tiba menghilang, nggak jelas, 1 minggu nggak ada kabar, terus tiba-tiba balik, terus nanti menghilang lagi selama beberapa minggu, terus nanti balik lagi, kayak gitu. Nah kalau yang seperti itu modelannya Dosto ya, itu menurut Alia secara pribadi itu kayak wajib juga jadi tanda tanya juga Dosto. Apakah si pria Pakistan ini memang serius atau cuma sekedar mau main-main aja dengan kita. Kemudian Dosto yang berikutnya adalah Dosto nih dikenalin sama keluarga dari si pria Pakistan tersebut. Tapi balik lagi di sini masing-masing keluarga itu beda-beda ya Dosto ya. Kalau dari pengalaman Alia secara pribadi, waktu itu kita masih zaman LDR gitu ya Dosto ya. Jadi waktu itu keluarga suami Alia tuh udah tahu bahwa suami Alia tuh ada calon dari Indonesia gitu ya Dosto. Di waktu itu Alia tuh belum yang secara langsung dikenalkan ke keluarga suami sebelum menikah. Itu waktu itu posisinya suami Alia tuh udah urus-urus dokumen, dan kita memang udah rencana mau menikah. Nah di situ baru Alia tuh bisa video call secara langsung ke ibu suami Alia, dan selebihnya itu Alia video call dan berkomunikasi dengan keluarga suami itu setelah menikah, setelah benar-benar resmi menikah. Karena seperti yang Dosto tahu, di Pakistan itu memang budayanya itu masih bisa dibilang tuh kayak tabu gitu Dosto untuk pacaran. Kemudian Dosto yang berikutnya itu adalah selama Dosto menjalin hubungan dengan pria Pakistan ini, itu bisa kita lihat Dosto apakah pria Pakistan ini tuh membicarakan tentang next ke depan hubungan kalian tuh mau dibawa kemana. Kayak misalnya tuh kayak udah membicarakan tentang masa depan lah ibaratnya gitu ya Dosto ya. Nanti mau menikah di mana, kemudian nanti setelah menikah mau tinggal di mana. Kalau misalnya si pria Pakistani ini tuh sering menghindar setiap Dosto tanyakan perihal ini, Dosto bisa jadi tanda tanya juga ya Dosto ke si pria tersebut, apakah si pria ini memang beneran serius atau enggak sih. Karena ya itu Dosto, jangan sampai Dosto tuh udah menjalin hubungan tuh yang lama, yang udah cukup lama dengan pria Pakistani ini, tapi tuh ujung-ujungnya ternyata si pria ini tuh memutuskan hubungan dengan Dosto di tengah jalan dengan berbagai macam alasan. Nah itu banyak Dosto kasusnya, entah itu si prianya itu beralasan bahwa dia tuh nggak bisa menikah dengan wanita selain wanita pilihan keluarganya lah. Nah di sini nih yang juga Dosto mesti tanyakan dengan si pria Pakistan pada saat Dosto punya hubungan dengan pria Pakistan tersebut. Nah terus Dosto yang berikutnya nih juga ada beberapa juga nih yang suka tanya, kalau si pria Pakistani ini suka kirim-kirim hadiah atau bahkan mungkin ada beberapa yang kirim uang, apakah itu tanda dari si pria Pakistani itu serius apa enggak gitu kan. Itu juga nggak bisa jadi jaminan 100% bahwa si pria tersebut tuh serius kalau si pria tersebut tuh udah kasih kita barang atau hadiah-hadiah gitu ya Dosto ya.
Kalau menurut Alia secara pribadi sih ini balik lagi ke pasangan masing-masing nih. Dan menurut Alia sebenarnya juga itu sih sah-sah aja ya Dosto ya, kalau misalnya si pria tersebut mau kasih hadiah ke kita. Kalau misalnya Dosto memang suka ya ambil, kalau misalnya memang Dosto tidak seprinsip dengan itu ya lebih baik nggak usah diambil. Mungkin memang ada beberapa yang cara mengungkapkan rasa kasih sayangnya itu kan beda-beda ya Dosto ya. Mungkin ada yang mengungkapkannya dengan cara memberikan hadiah untuk menyenangkan pasangannya, tapi juga ada banyak juga kejadian yang ketika putus di tengah jalan, nah itu diungkit sama si prianya kan, apa yang udah dia kasih. Kemudian juga terburuknya bahkan si wanita juga harus mengembalikan barang-barang atau apapun yang udah diberikan si pria tersebut. Nah sebenarnya sih untuk menghindari hal tersebut Dosto, berikutnya juga kita bisa lihat nih dari sikap si pria Pakistani ini. Apakah selama kita berhubungan LDR atau jarak jauh ini sikap dia tuh aneh-aneh atau enggak? Kayak misalnya tuh apakah dia menghargai kita atau enggak? Kalau misalnya dia udah minta yang macam-macam, ngomongnya juga udah yang enggak sopan, kemudian juga udah minta nyeleneh lah dari kita, nah itu udah pasti banget bahwa si pria ini tuh nggak serius dan memang cuma hanya main-main aja. Nah kemudian Dosto yang berikutnya adalah untuk lihat si pria Pakistani ini serius atau enggak, yaitu adalah ya si pria ini datang ke Indonesia. Karena untuk datang ke Indonesia juga butuh pengorbanan ya Dosto ya, tenaga, biaya, waktu, segala macam. Kemudian juga birokrasi yang lumayan rumit antara kedua negara. Jadi ya memang untuk lihat si pria ini beneran serius nggak sih gitu ya, ya kita lihat dia datang nggak ke Indonesia gitu Dosto. Dan juga Dosto, Alia beberapa kali juga suka ditanya apa sih yang membuat Alia tuh yakin untuk menikah dengan suami Alia. Nah, kan di sini notabene suami Alia tuh warga negara asing yang pertama. Kemudian juga kita ketemunya tuh lewat sosial media. Nah Dosto tahu sendiri kan di sosial media itu laki-laki yang nggak baik itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yang baiknya, ibaratnya gitu ya Dosto ya. Tapi di sini kalau Alia secara pribadi, karena memang Alia tuh udah lumayan lama juga ya waktu itu hubungan dengan suami Alia. Alia juga udah kenal suami Alia, udah tahu sikapnya, udah tahu sifatnya. Begitupun juga suami Alia ke Alia. Dan bahkan di sini juga suami Alia udah beberapa kali ke Indonesia ketemu sama Alia dan keluarga. Jadi hal tersebut yang membuat Alia tuh yakin dengan suami Alia. Menurut Alia pribadi, yang lebih tahu itu untuk gimana sih pasangan kita, yaitu kita sendiri Dosto. Karena kita kan yang menjalani. Sebenarnya kita tuh sebagai wanita tuh juga punya kayak apa ya, kayak punya kepekaan gitulah Dosto. Kalau misalnya nih si pria ini kayaknya nih nggak baik atau kayaknya ada yang aneh atau yang ngeganjel dari si pria ini tuh, kita juga pasti bakalan bisa ngerasain. Cuma mungkin memang kelemahannya itu adalah kita tuh kayak nggak mau mengakui hal tersebut. Jadi kita kayak maunya mencari pembenaran karena kan kita suka sama si pria itu, dan kita nggak mau dong ibaratnya menerima hal-hal yang buruk tentang si pria itu. Ya kita boleh jadikan masukan atau komentar orang-orang tersebut ya untuk sebagai kayak bahan apa ya, untuk kita lebih aware gitu ya. Tapi bukan berarti kita mengambil keputusan hanya berdasarkan komentar atau opini orang. Kita sebenarnya juga yang lebih tahu gimana sih pasangan kita. Dan kalau misalnya memang pasangan kita tuh kayak udah menunjukkan hal-hal yang nggak baik, kemudian juga kayaknya ada hal-hal yang ganjil atau yang ngeganjel lah dari pasangan kita, ya sebenarnya kita memang udah harus untuk ambil sikap apakah kita mau lanjut atau enggak. Memang harus bener-bener kita yang melindungi diri kita sendiri Dosto, karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Kita juga harus mengecek latar belakang dari pasangan kita, dari keluarganya. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah tuh kayak timbul penyesalan. Ya pokoknya intinya juga banyak-banyak berdoa Dosto supaya Allah tuh menjauhkan kita dari pria-pria yang gak baik. Nah Dosto, jadi itu dia vlogs sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Dosto. Dan bagi Dosto yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan pria Pakistan, semoga
hubungannya lancar dan dijauhkan dari pria-pria yang gak baik, dan semoga dipermudah sama Allah untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan good luck semuanya. Bye bye.